kosong di situ ya, kursi yang kosong di depan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kepada kita silakan dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai mata pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita membaca doa menurut percayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum dimulai, apakah kabar kalian sehat? Sehat. Tidak. Baiklah, sebelum dimulainya, Ibu akan mengaksud terlebih dahulu siapa namanya yang terpanggil, siapa tangannya ya. Yes. Ibu gimana ya? Baiklah, Halimah Sadia, Ibu. Zulkaida, Ibu. Yosi Putri Nengsi, Ibu. Tantri Puspitasari, Farhan Nefisa Mauda, Ibu. Liza Gusniati, Hadir, Bu. Bulan Anggita Suryani, Hadir, Bu. Redita Malandika, Hadir, Bu. Iliani, Bu. Anggita Sirjunia Samaloisa ya namanya, Ibu. Hadir, Bu. Dirin Mutiara, Ibu. Diana Tasya, Ibu. Zidan, Ibu. Cahyo, Ibu. Abdika Fernanda. Sakit. Sakit udah berapa hari dia sakit? 3 hari, Bu. Tahu. Seminggu. 3 hari sama hari ini. Minggu. Semoga Indonesia cepat sembuh ya. Iya, Bu. Sila Manani, Bu. Duna Zia Purnama. Ada nama yang belum dipanggil? Saya, Bu. Oh ya, Febri Elgiana Sababala. Hadir, Bu. Baiklah. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kita akan mempelajari KD 3.6 dan 4.6, yang mana materinya pengaruh peran dunia satu terhadap kehidupan politik global. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajarannya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oh. Saya, Bu. Ya, kita? Materi minggu lalu tuh RBB, Bu. Nah, benar, RBB. Pengertian dari RBB siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ayo, Bu. Silakan Zidan. 3 masa, Bu. Itu kepanjangannya. Pengertiannya siapa yang masih ingat? Bu. Ya. Kumpulan negara, Bu. Sedikit lagi. Siapa lagi? Ya sih. Oh, lembaga internasional, Bu. Nah, lembaga internasional masih kurang. Ya, Bu. Lagi, Zidan. Perkumpulan negara-negara di Eropa, Bu. Nah, betul. Nah, yang mana RBB merupakan organisasi penjaga perdamaian internasional yang dinamai dengan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, siapa yang masih ingat dengan tujuan RBB? Menjaga perdamaian, Bu. Nah, penjaga perdamaian apa lagi? Mulai? Bangsa, Bu. Aku. Mencegah konflik. Nah, betul sekali. Yang mana tujuan dari RBB adalah mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan minggu lalu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jika tidak, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang PBB. Yang mana PBB ini melanjutkan upaya RBB untuk berusaha mengatur dan menjaga perdamaian dunia selama lebih dari setengah abad. PBB dapat bertahan dan tidak terjadi perang dunia ketiga. Kita
untuk menjaga perdamaian, Bu. Nah, betul sekali. Yang mana pengertian PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 193 negara. Dan PBB dikenal dengan nama United Nations atau bisa disebut dengan UN. Nah, ini yang di samping ini siapa yang tahu juga berapa? PBB itu lambang PBB. Nah, sekali bukan GOB ya, ini adalah lambang dari PBB yang ternyata bangsa-bangsa. Nah, ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak itu lanjut ya. Nah, ini tujuan dari PBB. Yang pertama yaitu menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional seperti konfliknya negara Malaysia dan Indonesia memperebutkan pulau sepadan yang tidak tahu batasan wilayahnya. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa dan negara berdasarkan prinsip penghormatan dan persamaan hak serta penentuan nasib dari rakyatnya. Seperti PBB berperan untuk mendamaikan suatu bangsa atau negara yang berkonflik karena suatu negara atau bangsa memiliki hak untuk merdeka. Nah, yang ketiga yaitu bekerjasama dalam memecahkan masalah internasional seperti ekonomi, sosial, budaya, serta kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Nah, yang terakhir yaitu mempromosikan kebebasan mendasar dan penghormatan kepada HAM, yaitu hak asasi manusia. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, ibu lanjut. Nah, sejarah berdirinya PBB yaitu orang yang pertama mencetuskan nama PBB adalah Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt. Gagasan ini pertama kali muncul pada 1 Januari 1942 dalam sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 dengan didevelopori oleh Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah Indonesia masuk dalam PBB, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Siapa yang tahu apakah Indonesia termasuk dari negara Indonesia termasuk dari anggota PBB? Ya, Bu. Ya, silakan tidak? Indonesia masuk dalam anggota PBB nomor 60 begitu, Bu. Nah, betul sekali. Yaitu Indonesia merupakan salah satu anggota dari PBB yang mana Indonesia resmi bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950, yang mana Indonesia menjadi negara ke-60 yang bergabung pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam KMP di Den Haag. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Nah, jika tidak, itu akan memberikan tugas, yang mana tugasnya itu tugas kelompok. Kalian sudah berapa ya semuanya? 18, Bu. 18 ya, dibagi dua aja, dibagi dua aja. Siap, sudah. Dari sini ke sini aja. Gak apa-apa, ini aja. Kelompok satu yang ini, kelompok dua yang ini ya. Duduknya mana, Bu? Duduknya bagaimana? Duduknya melingkar. Kita akan diskusikan. Melingkar. Bagus. Tidak ada, Bu. Kalau gitu. Nah, selanjut selesai kelompoknya. Ya, sudah. Nah, baiklah, tugasnya yaitu kalian carilah dari kelompok satu ya kan? Ya. Setelah mencoba mengapa Indonesia keluar dari PBB. Nah, untuk kelompok duanya analisislah kerugian apa yang dialami oleh Indonesia pasca keluar dari keanggotaan PBB. Silakan itu akan mengasih waktu 5 menit. Dari sekarang, boleh dilihat HP-nya? Ya, boleh?
Nah kan Indonesia pemerintah sekali dan ada kerugiannya. Nah kerugian itu yang kalian cari. Nanti lanjut ke depan, Bu. Iya. Dan ini juga manajer ya, sekali. Tidak itu, Bu. Bu, izin Bu, silakan. Ya, Bu. Belum, Bu. Setidaknya nanti di jam 3.4 kita akan memulai diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dia kan mengatakan bumi bangunan. Serikatan besar-besar. Ada bumi bangunan. Iya, tapi di sini
Namanya Tuhan Yesus. Berarti sih. Kasih panah yang kesananya. Sudah? Dah. Sudah nomor 2? Dah. Terus. Sudah. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jika tidak mau satu-satu sekarang semuanya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dita Suciati, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisislah penyebab mengapa Indonesia keluar dari PBB. Menurut kelompok kami, alasan Indonesia keluar dari PBB yaitu karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ditemukannya kegagalan PBB dalam menghadapi federasi. Baiklah, hanya itu dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh nanya. Tunggu dulu. Nah, itulah dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1? Ya, Bu, ingin menanggapi. Kalau ada silakan. Apakah ada alasan penyebab keluarnya Indonesia dari forum PBB dengan negara Malaysia? Bisa diulangi lagi? Apakah ada alasan penyebab keluarnya negara Indonesia dari forum PBB dengan negara Malaysia? Karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap. Silakan kelompok 1 untuk memberi jawabannya kepada kelompok. Karena pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Soekarno itu kan tidak suka sama Malaysia karena terjadi konfrontasi, ya kan? Nah, karena itu Soekarno meminta Indonesia keluar dari PBB. Karena itu pada saat itu Indonesia keluar dari PBB karena ketidaksukaannya kepada Malaysia karena Malaysia dijadikan anggota PBB yang tidak tetap. Tidak tetap. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, benar. Yang mana kelompok alasan keluarnya penyebab mengapa Indonesia keluar dari PBB yaitu dilatar belakangi diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Saat itu Indonesia sedang berkontradiksi dengan pihak Malaya di Kalimantan dan ini adalah sebuah perang antara negara kontradiksi antara Malaysia dan NKRI. Nah, sampai sini ada yang masih ditanyakan lagi kelompok 2? Kelompok 1. Ya, kelompok 2 bertanya kelompok 1. Nah, Anas, berapa kali kan Indonesia pernah keluar dari forum PBB? Sekali. Cuma sekali. Sekali. Ya, waktu sama Malaysia itu aja. Ya. Nah, betul sekali jawabannya. Indonesia keluar 1 kali. Nah, 2 kali. 1 kali Indonesia keluar dari PBB hanya 1 kali ya. Ya, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jika tidak silakan kelompok 2 perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang analisislah kerugian apa sih yang dialami oleh Indonesia pasca keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1960. Indonesia adalah salah satu negara anggota dari PBB dan telah menjadi anggota sejak organisasi tersebut didirikan pada tahun 1945. Keluar dari PBB dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu kehilangan platform global untuk mengartikulasikan kepentingan nasional. Sedangkan PBB adalah organisasi internasional yang terbesar di dunia. Kemudian sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan untuk berbicara dalam forum global dan memperjuangkan kepentingan nasional. Jika Indonesia keluar dari PBB, maka negara ini akan kehilangan platform penting dan menjadi lebih sulit untuk mempromosikan kepentingan nasional di forum internasional.
Selanjutnya, kehilangan dukungan internasional, yang mana sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki akses ke dukungan internasional yang signifikan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, bantuan ekonomi, dan bantuan teknis. Ya, itulah yang hanya bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Nah, dari kelompok 2 hasil diskusinya, apakah ada yang ingin menangkap jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 1 ingin menangkap kelompok 2? Silakan. Kalau ada yang akan kulit-kulit dari keluarga dari bawah. Enggak, Bu. Ya, Langsung saja. Langsung aja, nggak apa-apa. Ada kan? Nah, jika tidak ada, nah itulah yang dipresentasikan oleh kelompok 2, yang mana kerugian apa yang dialami oleh Indonesia pasca keluar dari keanggotaan PBB. PBB merupakan lembaga internasional yang menjadi wadah bagi negara di dunia. Dampak keputusannya keluarnya Indonesia dari PBB adalah kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak boleh untuk kelompok. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membuat sedikit atau mengasih kalian kuis. Nanti kalau siapa yang tahu silakan tunjuk tangannya. Nanti akan ada apresiasi dari Ibu. Ya, Bu, ya, Bu. Nah, siap. Ya, Bu. Soal yang pertama. Siapa orang pertama mencetuskan nama PBB? Ya, Cahayu dulu, silakan. Namanya itu Franklin Delano Roosevelt. Nah, betul sekali. Mari aku ikut kepada Cahayu. Apa teman saya? Waduh. Nah, yang pertanyaan kedua, siap. Berapa negara yang bergabung dengan PBB? Siap, Ya, silakan tiga. Ya. Nah, baiklah, sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Silakan Yosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PBB adalah sebuah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang diikuti oleh 193 negara, salah satunya Indonesia yang bergabung ke 60. Anggota yang bergabung ke 60. Nah, itu dari saya, Bu. Nah, terima kasih kepada Yosi yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini untuk minggu depan. Silakan pertemuan selanjutnya untuk minggu depan materi kita adalah tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Silakan dibaca, minggu depan kita diskusikan lagi. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 di sini. 10. Kan beda. Ini kan HP sambungan tadi.
sih. Masuk. Nanti masuknya di YouTube-nya. Iya. Nampak. apa itu?